Welcome back guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Renegade Immortal episode 98 ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung, Mimin saranin nonton dulu episode sebelumnya supaya kalian enggak gagal paham ngikutin kelanjutan alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi ya guys ya. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi di awal video. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Di saat Wang Lin hanya bisa terdiam ketika memasuki domain ilusi leluhur ketiga klan Immortal, Meiji sendiri tidak mengerti kenapa bocah di hadapannya memiliki satu konsepsi dalam tubuh Wang Lin. Mendengarkan ucapan tersebut, seketika mengingatkan Wang Lin dengan pertemuannya dengan wanita sebelah. Ternyata wanita sebelumnya merupakan roh primordial leluhur ketiga, sehingga Wang Lin mencoba untuk menanyakan identitas wanita di hadapannya. Baru saja Meiji memperkenalkan diri, serta mengungkapkan identitasnya sebagai leluhur ketiga klan Immortal, Wang Lin beralasan udah salah tempat dan berniat untuk pergi meninggalkan area ini. Tapi 想走可以，今日你来到了这里，将就三祖大人。 merasa janggal mendengarkan syarat yang diajukan Meiji, Wang Lin tanpa basa-basi mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa untuk mendesak leluhur ketiga. Terlebih lagi, Wang Lin bisa menebak jika Meiji sedang terluka parah dan belum sembuh total, sehingga Wang Lin menegaskan agar tidak menghalanginya keluar dari tempat ini. Melihat kepergian Wang Lin serta merasa kagum dengan bakatnya, Meiji tentu tidak tinggal diam. Dia lantas mengeluarkan gulungan bintang klan Immortal kembali menyerang. Meski Wang Lin berhasil memblokirnya, tapi kejadian barusan membuatnya teringat dengan salah satu leluhur klan Immortal, di mana pada saat itu Wang Lin mendapatkan gulungan dari tangannya. Oleh sebab itu dia segera melepaskan gulungan tersebut. Menyadari Wang Lin ternyata memiliki gulungan yang sama, bahkan jauh lebih kuat darinya, Meiji lantas menarik kembali dua binatang peliharaannya. Pasalnya jika memaksakan diri, kemungkinan hal tersebut akan terkena efek serangan balik dan mengancam keselamatannya. Pasca kejadian barusan, Wang Lin bergegas meninggalkan tempat ini, sedangkan Meiji terlihat kebingungan. Leluhur mana yang rela memberikan gulungan jimat dan penyegel kepadanya, sehingga Meiji kembali mempertanyakan siapa identitas Wang Lin sebenarnya. Beberapa saat kemudian, ketika Wang Lin sedang fokus bermeditasi, si Tunan akhirnya berhasil menyempurnakan tubuh fisik di ranah Ashen dan tahap awal. Meski belum sepenuhnya memulihkan kultivasinya ke tingkat maksimal, hanya saja hal ini sudahlah cukup meratakan planet Vermilion. Oleh sebab itu, dia segera membawa Wang Lin untuk menepati janjinya merebut kristal kultivasi bintang. Di sisi lain, setelah para pasukan dan leluhur klan Immortal berkumpul di pohon suci, mereka telah mengaktifkan segel kutukan untuk meningkatkan kekuatan sebelum memulai perang, kemudian bergegas menuju tempat kediaman Zhu Kuezi. Sebelum klan Immortal tiba di tempat ini, serta planet Vermilion sudah tidak sanggup lagi bertahan di bawah gempuran klan Immortal, Zhu Kuezi hanya berpesan kepada dua muridnya untuk selalu berhati-hati. Pasalnya mereka berdua akan menghadapi ujian hidup dan mati. Tidak berselang lama, seluruh pasukan bersama leluhur klan Immortal akhirnya tiba di perbatasan Vermilion. Selain di antara mereka saling memperkenalkan diri, kita juga kembali diperlihatkan dengan kemunculan Ahdai yang kini menjadi ketua muda. 你可考虑好了，3月之期已到。 Entah apa yang dipikirkan Zhu Kuezi, dia justru meminta seniornya untuk memanggil leluhur pertama 11 daun menunjukkan diri sebelum berdiskusi tentang penyerahan planet Vermilion. Melihat kemunculan leluhur pertama, Zhu Kuezi lantas mengetahui rencana jahat klan Immortal.
Meski bersedia membagi dua planet Vermilion, hanya saja mereka tidaklah berani menyerang secara ugal-ugalan karena hati kultivasi bintang di tangannya. Terlebih lagi jika Zukwezi menyerahkan benda tersebut kepada mereka, hal ini sama saja bunuh diri. Abah Yun mengatakan, dia tidaklah perlu mengkhawatirkan perjanjian, di mana Yun Kuezi telah mempersiapkan kutukan pengikat jiwa. Selain berguna untuk mengikat roh primordial dalam hati kultivasi bintang, benda ini juga dapat membunuh seluruh klan mati bersama Zukwezi kalau ingkar janji. Bahkan kutukan segel tersebut bisa menjamin Zukwezi meninggoy secara alami. Tidak hanya itu, Yun Kuezi sendiri beralasan jika dia tidak memiliki rencana jahat untuk menghancurkan planet Vermilion, melainkan hanya ingin hidup berdampingan. Oleh sebab itu, Abah Yun meminta adik juniornya untuk menyerahkan hati kultivasi bintang. Dengan begitu, maka perang ini akan segera berakhir. Meskipun janji manis yang dikeluarkan Yun Kuezi sama persis dengan pejabat di Konoha, namun dikarenakan Zukwezi memiliki sifat keras kepala, dia jelas menolaknya, sehingga memancing kemarahan leluhur kelima berinisiatif melakukan serangan. Dan ternyata... Di saat para leluhur dibuat ketar-ketir melihat kejadian barusan, Yun Kuezi justru menemukan sebuah fakta, di mana setelah Zukwezi melepaskan teknik segel Vermilion, kekuatannya akan terkuras habis. Bahkan jika Zukwezi berani mengeluarkan satu kali serangan, maka sisa umurnya akan habis lalu meninggoy, sehingga Yun Kuezi membutuhkan kepastian darinya. Bukannya menjawab, Zukwezi telah menghampirinya, serta menggunakan teknik andalan untuk mengenang kisah masa lalu mereka berdua saat menjadi murid Qian Pinghai. Dikatakan, meski Abah Yun dulunya merupakan murid kesayangan Qian Pinghai, namun hari ini Yun Kuezi justru menjadi leluhur klan peninggalan immortal. Sejak berlatih di bawah bimbingan Qian Pinghai, bakat kemampuan mereka berdua tidak jauh berbeda. Tapi Zukwezi terus mendapatkan siksaan dari sang guru, bahkan seringkali dibandingkan sama Yun Kuezi. Sampai akhirnya, ketika Zukwezi hampir frustasi, Qian Pinghai justru menyerahkan formasi Vermilion dan merasa cukup senang Zukwezi mulai berlatih teknik formasi tersebut. Namun setelah berhasil menguasainya, formasi ini ternyata bisa merusak roh primordial, sehingga itulah yang menjadi awal kebencian Yun Kuezi terhadap Qian Pinghai. Meskipun gurunya sering mengajarkan tentang menjadi murid Vermilion dan tidak berniat mewariskan posisi tersebut kepadanya, Zukwezi secara nekat mengakhiri hidup Qian Pinghai. Bukannya menguburnya, tetapi menjualnya ke sekte mayat. Pasalnya dengan cara inilah, dia bisa menghilangkan dendam sebelumnya, serta mewarisi posisi ketua planet Vermilion. Zukwezi menegaskan, meski dia tidak bisa menjadi putra pertama, hanya saja dia bersikeras ingin menjadi putra Vermilion terakhir. Oleh sebab itu, dia langsung menolak tawaran sebelumnya dan memberikan satu syarat untuk Yun Kuezi. Jika Abah Yun berhasil memenangkan sebuah permainan, maka planet Vermilion akan seutuhnya menjadi milik peninggalan klan immortal. Namun jika dia kalah, seluruh klan hancur berkeping-keping di planet Vermilion. Dan ternyata... dengan hancurnya hati kultivasi bintang, makam Vermilion resmi dibuka, di mana semua kultivator di bawah ranah Ascendan diperbolehkan memasuki makam Vermilion. Selain memberikan waktu selama 3 bulan, mereka diharuskan mengambil roh sendiri atau memperbaiki hati kultivasi bintang. Namun setelah Zukwezi menghancurkan benda ini, serta mereka juga tidak berhasil mengambil roh kehidupan, maka seluruh orang akan tewas di planet Vermilion. Sementara itu, ketika semua kultivator berbondong-bondong menuju lokasi makam Vermilion demi menyelamatkan hidup masing-masing, si Tunan justru merasa kesal atas kelakuan Zukwezi. Pasalnya dia baru saja menyempurnakan tubuh fisik, tetapi kembali mendapatkan masalah baru. Di sisi lain, karena sudah mumet gak karuan, bahkan rencana yang dia susun gagal total, serta seluruh anggota klan peninggalan immortal saat ini berada di tangan Zukwezi, maka Abah Yun hanya bisa mengikuti aturan tersebut. Oleh sebab itu, dia segera memerintahkan pasukannya untuk pergi menuju makam Vermilion, sedangkan para leluhur akan mencari solusi tentang permasalahan ini. Pasca kepergian Yun Kuezi bersama leluhur pertama klan immortal,
Meski Qianfang sempat merasa kecewa dengan keputusan gurunya, tetapi Zhu Kuezi berpesan untuk menggunakan formasi misteri Vermilion ketika dalam situasi genting. Pasalnya, kemampuan ini dapat menyelamatkan hidup Qianfang bersama Liu Mei. 我也会像当年你一模一样，钱平海。 Singkatnya, dikarenakan situasi berbalik serta dia juga tidak bisa memasuki makam Vermilion, kakek bocil si Tunan berniat untuk mengandalkan Wang Lin untuk mendapatkan roh primordial. Selain makam tersebut dibagi menjadi dua bagian luar dan dalam, di tengah-tengah pegunungan spiritual terdapat sebuah altar makam peninggalan Ye Wuyo, putra pertama Vermilion, di mana Wang Lin hanya diperintahkan untuk menemukan penarik bintang. Dengan begitu mereka bisa mengambil rohnya. Namun sebelum Wang Lin bergegas menuju lokasi gerbang, si Tunan telah memberikan slip giok untuk melarikan diri ketika terjadi sesuatu kepadanya. Tidak berselang lama, di saat para kultivator lagi PMS, karena gerbang pintu masuk Vermilion dipenuhi formasi segel ciptaan yang hanya bisa ditembus dengan kultivasi tinggi, mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kemunculan Wang Lin. Meski pada awalnya seorang murid entah dari mana asal-usulnya serta mencoba untuk menghentikan Wang Lin dan menyombongkan diri kalau si Akang gak boleh masuk sebelum para senior tahap Soul Transformation, bahkan meminta Wang Lin untuk ngantri di belakang. Mendengarkan percakapan tersebut dan mengetahui kekuatan Wang Lin jauh lebih tinggi darinya, sang guru lantas menghampiri Ucup. Selain memperkenalkan diri bernama Huang Nanming, dia juga mengucapkan permintaan maaf atas kesalahan ini. Melihat kelakuan gurunya tiba-tiba menjadi aneh serta Ucup sendiri masih kebingungan dengan kejadian sebelumnya, sang guru menjelaskan hal tersebut karena Wang Lin telah menyembunyikan roh primordial menerobos Soul Transformation sehingga kekuatannya mencapai ranah abadi, dan itulah sebabnya kenapa kultivator tingkat keroco tidak bisa mendeteksi ranah Wang Lin. Tidak berselang lama, ketika pintu segel gerbang dibuka dan para kultivator langsung tancap gas memasuki pintu, seorang aki-aki tidak lain dan tidak bukan adalah roh primordial Dewa Tause justru menatap Wang Lin dengan penuh emosi. Meski tidak mengenalinya, tapi Dewa Tause masih mengingat jelas wajah tampan kembaran Mimin. Waduh, ribut lagi aja ya guys ya. Nah, seperti itulah kisah perjalanan Lord Wang Lin di episode 98-nya. Sangat-sangat membagongkan sekali ya guys ya. Dimana ternyata Zhu Kuezi menolak keras permintaan Yun Kuezi dan malah nekat menghancurkan hati kultivasi bintang untuk menyeret semua orang mati bersamanya. Waduh, nggak kebayang ya guys ya. Gimana kira-kira keseruannya? Kita bahas lagi di episode selanjutnya ya guys ya. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Mimin baik hati undur diri dulu. See you and bye. Won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go.